أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada topik pembahasan sebelumnya telah dibahas hubungan sifat rahimiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang maha penyayang dengan rahim ibu, yang melalui rahim itulah kemudian Allah Ta'ala telah menciptakan manusia di dalam rahim selama 9 bulan melalui proses rububiyah secara bertahap. Kemudian juga telah dijelaskan bahwa betapa tentang proses kelahiran manusia dalam rahim ibu tadi, Allah SWT dalam surah Al-Hajj telah menjadikan dalil bahwa itulah bukti adanya suatu masa kebangkitan. Baik kebangkitan di dunia secara rohani maupun terutama kebangkitan di alam akhirat setelah manusia mati. Kemudian telah disinggung pula tentang perintah Allah Ta'ala, tentang doa, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua inilah yang merupakan peraga sejati dari sifat rububiyah Allah SWT. Sebagai peraga sejati dari sifat Isaidil Qurba. Dia berbuat kebaikan tanpa pamrih terhadap anak-anak mereka. Bagaimana setelah susahnya mereka memelihara anak keturunan mereka, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka bagaimana bandalnya anak-anak ketika kecil, menyusahkannya, mereka penuh kecintaan. Inilah sifat rububiyah Allah Ta'ala, hubungannya dengan sifat rahimiyah dan juga hubungannya dengan rahim dan hubungannya dengan kecintaan kedua orang tua terhadap anak keturunannya. Kemudian dikatakan kemarin juga telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, misalnya dalam surah Luqman, bahwa setelah kecintaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid ilahi, maka kecintaan, rasa syukur berikutnya harus diperagakan terhadap orang tua. Itu pula Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW telah mengatakan, menjelaskan 3 dosa utama. Pertama, syirik kepada Allah Ta'ala. Kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, dusta. Jadi inilah tiga hal hubungan antara tauhid ilahi yang merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kemusyrikan merupakan bukti pengkhianatan, ketidakbersyukuran kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala diperagakan oleh kedua orang tua sebagaimana doa Rabbi harhumma kama rabbayani shaghira. Allah Ta'ala berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka la kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tarhamhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Bahwa dan Rabb engkau, Tuhan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain Dia, jangan menyembah yang lain selain Dia, dan dalam engkau menunjukkan kasih sayang, memperagakan kasih sayang terhadap ibu bapa. Jika salah seorang dari antara mereka atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam keadaan kehidupan kau, hendaklah jangan kau sekali-kali mengatakan uf atau ah atau hu atau apapun yang sifatnya ketidaksenangan terhadap keduanya.
Karena mereka itu sangat sensitif. Biarpun kembali kepada anak kecil, tapi sensitifnya mereka luar biasa. Dan janganlah engkau hardik keduanya. Dan berkatalah selalu kepada keduanya dengan tutur kata yang lembut dan mulia. Di selanjutnya dikatakan, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati, bahwa dan hendaknya kalian merendahkan sayap kasih sayang atau sayap kerendahan hati di hadapan keduanya. Artinya jangan membusukkan dada, harus rengkuh, harus santun kepada orang tua itu. Dan rendahkanlah sayap kerendahan hati di hadapan keduanya karena kasih sayang. Dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya telah rabbayani, berlaku rububiyah terhadap kami, memelihara kami pada waktu masih kecil. Jadi inilah bahwa betapa orang tua itu merupakan peraga utama sifat rububiyah Allah SWT. Dan atas dasar inilah maka dalam surah Luqman ada nasihat Luqman, orang mengenalnya Luqman Hakim, dan tidak mustahil beliau ini adalah sebenarnya seorang Nabi Allah sebenarnya, walau alam, di mana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah. Dikatakan, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan hikmah, kebijaksanaan kepada Luqman dan berkata, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah bertolak belakang. Bersyukur adalah kufur, tidak mensyukuri. Di sini dikatakan bersyukurlah kepada Allah, lalu dikatakan wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka hakikat bersyukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi barang siapa bersyukur, menghargai nikmat-nikmat Allah dengan cara penghargaan yang sebenar-benarnya, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Lalu dikatakan, waman kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi jika kalian tidak bersyukur, jika kalian tidak berterima kasih kepada Rabbiyah Allah Ta'ala, kepada Rahimiyah Allah Ta'ala, kepada Rahimiyah Allah Ta'ala, Rahmaniyah Allah Ta'ala, Rahimiyah Allah Ta'ala, kepada Malikiyat, Maliki Yaumiddin, sifat adil Allah Ta'ala, maka dikatakan fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu ghani, maha kaya, tidak membutuhkan rasa syukur kamu. Jangan kalian sendiri yang tidak bersyukur, sekalipun seluruh umat manusia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menciptakannya, tidak merugikan Allah Ta'ala. Jadi di sini dikatakan bahwa barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, maha terpuji. Di dalam surah Ibrahim tentang bersyukur juga dikatakan bahwa barang siapa bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka pasti Allah akan menambah nikmat karunia kepadanya. Walain kafartum, barang siapa bersikap kafir, tidak mensyukuri, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Jadi bukan Allah Ta'ala yang mengazab itu, ya pribadi manusia sendiri. Karena sebagaimana dikatakan bahwa alam semesta ini, kehendak Allah Ta'ala ini berupa hukum alam yang merupakan hukum sebab akibat. Jadi barang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yaitu taat kepada hukum sebab akibat, akibatnya, akibat baiknya kepada dirinya. Tetapi jika tidak bersyukur, maka akibat buruknya akan terhadap dirinya. Lalu selanjutnya dikatakan, setelah bersyukur kepada Allah Ta'ala dikatakan, kemudian ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya sambil memberi nasihat,
Ya bunayya la tusrik billah inna syirka ladulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik terhadap Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah suatu keaniayaan yang besar. Syirik itu berupa pengkhianatan, berupa ketidakbersyukuran. Bayangkan, kita diasuh orang tua dari kecil. Semua kehendak kita, kebutuhan kita, keinginan kita semuanya dipenuhi. Tapi jika setelah besar, dia berterima kasihnya bukan kepada orang tuanya, tetapi kepada orang tua yang lain yang tidak pernah mengasuhnya. Apakah itu suatu akhlak? Apakah itu suatu kebersyukuran? Itu suatu kekufuran, suatu kemusyrikan. Nah, dasar inilah Allah telah berfirman, dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya sambil memberi nasihat, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik terhadap Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik, musyrik itu suatu keaniayaan yang besar, merupakan suatu keingkaran, suatu pengkhianatan. Begitu besarnya syirik itu. Mengapa? Islam sangat mencela syirik kemusyrikan. Islam sangat memuji tauhid ilahi. Inilah bahwa syukur kepada Allah Ta'ala dalam hal ini adalah merupakan sikap tauhid ilahi yang harus ditegakkan, dimurnikan oleh umat manusia. Insya Allah masalah syukur dan kufur akan dijelaskan dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.